Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi dengan saya Nur Azikin dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi sumber daya alam. Apa sih itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya sumber daya alam air, tanah, tumbuhan, hewan, dan barang tambang seperti emas dan minyak bumi. Baik adik-adik, ada yang tahu ada berapa jenis sumber daya alam? Ya, ada 2 jenis sumber daya alam. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti tumbuhan, hewan, dan air. Sumber daya ini bisa digunakan kembali jika dikelola dengan baik. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang jumlahnya akan habis jika digunakan. Adapun contoh sumber daya alam di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam seperti hutan menghasilkan kayu, rotan, dan bahan obat-obatan. Laut Indonesia menjadi sumber ikan, garam, dan rumput laut. Tambang di Indonesia kaya akan emas, batu bara, dan minyak bumi. Tanah Indonesia sangat subur dan cocok untuk menanam padi, sayuran, dan buah-buahan. Nah adik-adik, adapun manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki banyak manfaat. Air digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, dan mandi. Hutan menyediakan oksigen, kayu, dan melindungi hewan. Tanah digunakan untuk bercocok tanam dan membangun rumah. Barang tambang seperti minyak bumi menjadi sumber energi untuk kendaraan dan listrik. Nah adik-adik, ada yang tahu cara melestarikan sumber daya alam? Nah, caranya yaitu sumber daya alam perlu dijaga agar tidak habis. Salah satunya yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Kita juga harus menghemat penggunaan air dan listrik dan menanam pohon kembali setelah menebangnya atau yang disebut reboisasi. Juga membantu menjaga hutan tetap hijau. Nah adik-adik, adapun peran sumber daya alam dalam kehidupan manusia yaitu sumber daya alam sangat penting untuk mendukung kehidupan manusia. Contohnya seperti tumbuhan dan hewan menjadi sumber makanan, air membantu irigasi dan kebutuhan sehari-hari, barang tambang seperti minyak bumi dan batu bara menjadi sumber energi. Tanpa sumber daya alam, manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah adik-adik, ada yang tahu apa tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam? Nah, pengelolaan sumber daya alam sering menghadapi tantangan seperti penebangan hutan secara liar mengancam habitat hewan dan menyebabkan bencana seperti banjir, atau menggunakan bahan tambang yang berlebihan membuat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui cepat habis. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk menjaga keseimbangan alam. Nah adik-adik, selanjutnya yaitu teknologi untuk mengelola sumber daya alam. Nah, kemajuan teknologi membantu manusia mengelola sumber daya alam dengan lebih efisien dan ramah lingkungan. Nah, energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin menjadi alternatif yang lebih bersih dibandingkan bahan bakar fosil. Teknologi pengelolaan limbah membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan mendaur ulang limbah menjadi barang yang bermanfaat. Sistem irigasi modern memungkinkan penggunaan air secara hemat dan dalam pertanian dengan memanfaatkan teknologi manusia dalam mendatangkan jaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Nah, adapun peran anak dalam melestarikan sumber daya alam yaitu dengan membawa botol minum sendiri. Anak-anak membantu mengurangi sampah plastik
kebiasaan mematikan lampu atau alat elektronik yang tidak digunakan menghemat energi, dan mengikuti kegiatan menanam pohon di sekolah juga membantu menjaga lingkungan tetap hijau. Langkah-langkah sederhana ini menunjukkan bahwa setiap orang, termasuk anak-anak, dapat berkontribusi dalam melestarikan sumber daya alam. Nah, adik-adik, ada yang tahu contoh kerusakan lingkungan akibat penggunaan sumber daya alam yang tidak bijak? Nah, kerusakan lingkungan sering terjadi karena pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, seperti penebangan hutan menyebabkan hilangnya habitat hewan dan kerusakan tanah yang berujung pada banjir. Pencemaran air dan udara akibat limbah industri mengganggu kesehatan manusia dan ekosistem, dan penangkapan ikan secara berlebihan merusak keseimbangan ekosistem laut. Contoh-contoh ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga sumber daya alam dan bijaksana. Nah, baik adik-adik, apakah kalian sudah memahami tentang materi sumber daya alam ini? Nah, baik adik-adik, adapun kesimpulan pembelajaran pada materi ini yaitu sumber daya alam adalah kekayaan yang diberikan oleh alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, terdapat dua jenis sumber daya alam. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti tumbuhan dan air, serta yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi dan batu bara. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan ketersediaan untuk generasi mendatang. Nah, setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam, termasuk anak-anak melalui tindakan sederhana seperti menghemat energi, menjaga kebersihan lingkungan, dan ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Kita semua dapat berkontribusi menjaga keseimbangan ekosistem dengan kerjasama yang baik. Masa depan sumber daya alam dapat tetap terjaga untuk mendukung kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Baik adik-adik, itulah tadi pembelajaran kita pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi sumber daya alam. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi adik-adik.